Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita kembali ke materi kita Pak ya, tentang perjalanan sirah Nabi, Insya Allah kita coba tuntaskan dahulu Pak ya, sampai nanti selesai Rasul wafatnya, sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini juga bagian dari salah satu disiplin keilmuan yang wajib ya kita ketahui, tidak bisa tidak Pak ya. Karena bagaimana mungkin akan muncul kecintaan kita kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sedangkan cinta kepada Nabi itu kan hukumnya wajib Pak, dalam agama itu. Salah satu rukun syahadat ya. Syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Makanya kan banyak sekali para ulama yang berusaha untuk mengenalkan tentang perjalanan hidup Rasulullah ini kepada mayoritas umat Islam, sampai muncul kegiatan Maulid Nabi itu Pak ya. Jadi Maulid Nabi itu yang biasa kita temui di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya tujuan awalnya untuk memunculkan kecintaan kepada Nabi ini dengan cara membacakan sirah perjalanan hidup Nabi sejak awal sampai beliau wafatnya. Dari keutamaan-keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, dan sebagainya. Itu isinya maulid aslinya Pak ya. Disebut dengan maulid Nabi. Dan memang tidak harus setiap tahun. Bisa setiap pekan kayak kita ini. Setiap pekan ya, setiap Jumat Pak ya. Biar lebih mengenal ya. Terakhir seingat saya kemarin, entah beberapa waktu yang lalu ya, perjalanan sirah Nabi kita sudah masuk di masa-masa dakwah awal ya, periode Mekah ya. Jadi kalau kita petakan, saya ulang kembali biar para jamaah tidak lupa bahwa nanti periode dakwah Rasulullah ini kan dibagi menjadi dua Pak ya, secara besar, secara garis besarnya. Jadi periode dakwah di Mekah dan di Madinah. Jadi sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah ini periode dakwah di Mekah, Rasul berdakwah total selama 13 tahun ya. Selama 13 tahun. Dan nanti di Madinah totalnya selama 10 tahun. Berarti total Rasul dakwah ini selama 23 tahun Pak. Rasul diangkat menjadi Nabi usia 40. Makanya nanti Rasul wafatnya itu usia 63. Nah kita masih masuk periode dakwah yang pertama di Mekah ini. Dan untuk mengingat formasinya, diingat-ingat ya, berkali-kali saya sampaikan, periode dakwah di Mekah ini selama 13 tahun ini nanti itu oleh para ulama ahli sejarah biar mudah mengingatnya ya, itu dibagi menjadi 4 bagian Pak ya. Jadi 4 formasi, 3, 3, 3, 4. Ingat-ingat itu Pak ya, biar mudah memahaminya. Ini pemetaannya ya. Jadi 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Totalnya 13. Nanti secara garis besar ada perbedaan karakter dakwah di setiap bagian itu Pak.
3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, terus terakhir 4 tahun. Ada perbedaan karakter di situ. Nah, biar mudah mengingatnya ya. Kita masih masuk di yang awal, periode awal-awal dakwah di Mekah, baru saja turun surat Iqra itu ya. Artinya masuk di 3 tahun pertama gitu ya. Nah, ini yang biasa kemudian kita ketahui sebagai periode dakwah secara sirriyah, Pak ya. Masih awal-awal ya, periode dakwah sirriyah, dakwah secara tersembunyi istilahnya, terjemahannya ya. Tapi sebenarnya pada prakteknya di kenyataan itu bukan sembunyi-sembunyi Rasul itu ya. Tutup dakwah nyengit-nyengit, bukan Pak ya. Singitan pengajian di mana gitu, bukan ya. Tetap normal aktivitasnya, cuman ya saya sampaikan garis besar dulu ya. Periode dakwah 3 tahun ini bukan nyaris ya. Total dakwah selama 3 tahun ini situasinya kondusif Pak. Jadi tidak ada yang namanya tekanan dari orang-orang Quraisy, dari Abu Jahal, tidak ada intimidasi, tidak ada teror. Intinya dakwah lancar lah gitu ya. Selama 3 tahun ini Pak. Kenapa lancar? Karena dakwah Rasul ini istilahnya yang lebih tepat itu dakwahnya secara terbatas Pak. Jadi Rasul selama 3 tahun awal ini dia itu membidik sasaran dakwah itu ke personal tertentu yang dikira-kira orangnya nanti mau menerima gitu loh Pak. Jadi tidak mengajak manusia secara masif begitu. Jadi kenalan-kenalan ya, ada kenalan siapa didatangi, ditawari Islam, terima mereka. Karena Rasul itu di awal-awal ini ya itu membidik dakwah itu, membidik orang-orang itu yang tidak sembarang orang. Tetapi dipilih benar-benar yang diperhitungkan orangnya yang kira-kira gelem gitu loh Pak. Jadi dakwahnya ini disebut dengan dakwah sirriyah itu Pak. Makanya kan nyaris tidak ada penolakan dari orang-orang Quraisy. Karena hanya kalangan tertentu yang diajak oleh Rasulullah SAW berdasarkan kenalan-kenalan itu Pak. Kan tahu sih karakternya orang masing-masing kayak apa. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita Pak ya. Sama kita juga ketika mau ngawali dakwah ya model kayak begitu. Karena ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita. Kenapa model dakwahnya Rasul tidak serta-merta langsung pengumuman, wahai manusia, saya ini nabi, ikutlah kepada Islam, tidak begitu Pak ya? Ya awal-awal. Kok masih bahasa sembunyi-sembunyi tadi istilahnya ya? Tapi istilah terbatas. Karena memang satu ya, tahap awal ini adalah proses yang sangat krusial Pak ya. Karena yang dibentuk di awal ini adalah fondasi. Posisi umat Islam masih sangat minim saat ini Pak ya, sangat minim. Kalau dengan posisi yang jumlah yang sangat minim, kemudian juga dengan kekuatan akidah, keimanan yang juga masih baru, masih sangat minim ya. Terus ketika di posisi seperti ini lalu apa lek jare wong Jawa iku megaya Pak ya. Apa mau tampil kayak sangar-sangaro gitu Pak ya. Jadi menampakkan seakan-akan dia itu kuat dan sebagainya. Musuh terlalu kuat saat ini Pak, iya kan? Terlalu banyak, terlalu kuat. Nah, kalau dari awal-awal ini sudah bahasanya sangar Pak ya. Megaya Pak ya. Ya entek dari awal Islam itu. Kenapa jumlahnya sedikit, orang-orangnya juga masih belum muncul, militansinya itu belum muncul, militansinya itu. Karena masih awal. Makanya orang-orang ini kemudian yang direkrut oleh Rasul ini itu nanti yang disebut dengan sabiqunal awwalun ini ya, orang-orang yang pertama kali menerima Islam ini
nanti menjadi tokoh-tokoh besar semua, Pak. Kenapa? Mereka orang-orang yang kuat secara keimanan karena mendapatkan penampaan, Pak, ditempa khusus oleh Rasulullah. Itu salah satu hikmahnya. Makanya kalau dakwah itu, ya kita mau menyebarkan dakwah di awal-awal ya, jangan terburu-buru dakwah kita dikenal oleh publik, Pak. Tidak penting. Jadi bentuk dulu tim inti lah bahasanya, tim inti, Pak ya. Nah, sini Pak Sasari, Pak Satrio, Pak Pak Nur, itu tim inti dibentuk dulu, dibuat solid dulu ini, Pak ya. Baru nanti solid, baru go public, Pak ya. Jangan terburu-buru sebelum di dalam solid ya, di dalam masih belum solid, Pak. Buat sebuah lembaga, misalnya lembaga dakwah, ormas, tapi di dalam masih kocar-kacir, Pak. Sing rebutan jabatan misalnya, sing rebutan duit misalnya, Pak. Sembarang, Pak ya. Nah, itu langsung go public, kocar-kacir, Pak. Karena tekanan dari luar itu sebenarnya bukan masalah ya, tapi yang masalah itu adalah ketika di internal itu tidak solid, Pak. Kebanyakan yang namanya jamaah, kelompok, ya komunitas, mau komunitas dakwah lah, mau komunitas paguyupan apalah ya. Kebanyakan satu komunitas manusia itu biasanya berantakan bukan karena tekanan dari luar, bukan. Tapi karena rusak dari dalam. Karena orang-orang yang belum muncul militansi. Disitulah rahasianya kenapa Rasul menggunakan strategi kayak begitu. Itu sudah terbaca oleh Rasul itu, Pak ya. Jadi Rasul itu juga ahli strategi. Kalau kita tidak pernah ngaji kayak beginian, tidak tahu kelebihan Rasul. Dikiranya Rasul sabar, penyayang. Bukan hanya itu. Ini sudah terfikir strategi dakwah itu sampai beberapa tahun ke depan, Pak. Jadi tahap awal ini membentuk orang-orang inti, pembentukan orang-orang inti di sini, Pak. Di awal-awal ini. Nah, ini sampai 3 tahun ya, sampai 3 tahun, Pak. Baru nanti setelah 3 tahun, lumayan cukup banyak nanti ya, mulailah dakwahnya nanti akan secara terbuka nanti, go public, Pak, dakwahnya, Pak ya. Nah, mulailah nanti yang namanya dakwahnya sudah terbuka, ngajak manusia secara publik ya, terang-terangan menyatakan bahwa ini ada ajaran yang bernama Islam, ajarannya begini. Itu sudah disampaikan secara publik, Pak. Kalau sekarang lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, sebagainya. Mulailah ketika posisi seperti ini, dakwah itu sudah mulai ada tekanan, Pak. Kenapa? Ini mengganggu stabilitas nasional, bahasanya. Jadi kepentingan Abu Jahal, kepentingan Utbah bin Rabi'ah, kepentingan Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, para petinggi-petinggi musyrikin Quraisy itu ya, itu mulai terganggu. Makanya kemudian namanya orang terganggu, Pak, sedangkan mereka punya power, otomatis mereka akan menekan. Disinilah mulai intimidasi, ya, teror, penyiksaan terhadap orang-orang Islam itu. Saat itu, Pak ya. Nanti di periode 3 tahun kedua. Jadi kalau dipetakan berarti tahun 1 sampai tahun ketiga ini masih aman. Kondusif situasinya. Yang mulai tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Nah ya, tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Inilah masa-masa yang benar-benar sulit, Pak, dakwah itu, Pak ya. 3 tahun kedua. Nah, yang saya coba ingin sampaikan di sini sekedar untuk keluar sejenak ya dari perjalanan sirah ini untuk meluruskan kembali beberapa pemahaman yang mungkin selama ini kita yakini, Pak, tapi itu adalah sebuah kekeliruan, salah berpikir ya. Ya, tenar tapi tidak benar gitu loh, Pak ya. Yang selama ini saya dengar dan saya dapati dari ya kita mayoritas ya, bahwa kenapa di awal-awal dakwah nanti itu banyak sahabat-sahabat yang disiksa,
sahabat-sahabat yang diteror ya. Karena salah satu penyebabnya karena adalah pengikut-pengikut Rasul itu mayoritas adalah kelompok orang-orang yang lemah, yang miskin, lemah, tidak punya kekuatan, orang-orang kelas strata rendah. Kan begitu ya? Itu yang selama ini kita ketahui. Nah, kayak gitu itu yang tidak benar, Pak. Karena nanti berdampak kepada dakwah kita. Sebagai contoh kan, di perjalanan Rasul itu. Sehingga akhirnya ketika kita berdakwah, kemudian mengajak orang-orang untuk masuk ke ngikut dakwah kita, ya pantaslah sing golongane pengikut awak dhewe sing melarat-melarat, golongane budak, wong miskin, tidak punya jabatan, hanya orang-orang yang kelas strata rendah, status sosialnya rendah dan sebagainya. Kadang-kadang menjadi dalil begitu. Sering ini Pak kita mendengar ya, kalangan budak. Ini sesuatu yang sama sekali tidak benar loh Pak ya. 100% ini tidak benar ini Pak. Jadi ada statement menyebutkan bahwa pengikut Rasul di awal-awal itu adalah orang-orang lemah, orang miskin lemah, itu sama sekali tidak benar Pak. Berarti tidak pernah ngaji sirah Nabi gitu loh Pak. Ini perlunya ngaji Pak ya, biar pemahaman kita lurus Pak ya. Dampaknya apa nanti? Dampaknya nanti ke motivasi kita ketika awal-awal berdakwah Pak. Justru ya kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah itu ya, pengikut Nabi, pengikut Rasul di awal-awal itu nyaris tidak ada yang bukannya tidak ada ya, ada sih yang lemah kayak Bilal itu kan budak ya. Dari kalangan budak, kalangan orang-orang miskin. Coba yang antum ketahui kira-kira selama ini siapa sing golongan wong lemah pengikut Rasul, Pak? Ya Bilal, sing terkenal Bilal tok ya. Selain Bilal, keluarga Yasir sama Ammar bin Yasir sama Umayyah istrinya kok jadi lupa saya Pak istrinya Sumayyah ya. Itu apakah keluarga lemah? Bukan, Pak. Antum dulu baca itu. Ya. Itu orang Yaman dia, Pak. Yasir itu orang Yaman, dia khalif istilahnya. Karena dia orang Yaman, TKW, Pak, TKI, Pak. Zaman TKI ke Arab ke Mekah ya, ya TKI ya. Nah, cuman kan di Arab di Mekah itu kan yang namanya nuansa nuansa ke nasab itu sangat kuat Pak. Dan kalau orang luar selain orang Mekah sendiri susah diterima di kalangan Mekah itu Pak. Jadi yang namanya fanatisme golongan itu luar biasa memang. Jahiliyah itu terbesar itu Pak ya. Nah untuk bisa diterima di kalangan orang-orang yang Quraisy itu, maka mereka harus menjadi berafiliasi, punya ikatan dengan orang-orang setempat, punya ikatan semacam perjanjian lah. Nah termasuk Yasir ini kemudian dia merapat kepada keluarga Umayyah bin Khalaf. Jadi berafiliasi kemudian mengadakan sebuah perjanjian Pak. Nah cuman bagaimanapun ini bukan orang Quraisy, orang Yaman. Tetap saja dia dipandang rendah oleh orang-orang Quraisy ya, karena baninya itu bukan bani dari asal dari Quraisy. Cuman dia terikat dengan perjanjian khilaf namanya. Perjanjian dengan khilaf Pak. Maka disebut dengan halif dia. Jadi bukan budak-budak murni, bukan seperti Bilal ya, bukan. Jadi dia terikat perjanjiannya, cuman namanya orang pejabat besar Pak ya. Dia ada perjanjian kerjasama lah, kayak TKW, mungkin sekarang TKI Pak ya. Otomatis kan dia sertanya lebih rendah dari majikannya. Tapi karena majikannya Umayyah bin Khalaf, bukan berarti dia itu lebih rendah dari yang lain Pak. Kayak antum kerja jadi pembantunya Pak Prabowo misalnya. Pak Manto kerja di mana? Jadi pembantu Ustaz. Oh pembantu, rendah tidak pembantu Pak? Rendah, tapi pembantunya Pak Prabowo. Jadi mayor Teddy namanya Pak, ya kan? Kan begitu kan ya?
Tidak berani orang lain memandang rendah antum. Kalau Pak Prabowo-nya memang lebih rendah antum. Tapi bagi saya misalnya, yo lebih mulia sampean Pak kan, karena saya bukan pembantu tapi siapa kan gitu kan ya. Kayak begitu Pak posisi Yasir tuh Pak. Jadi anggaplah orang lemah ya. Kalau kita masukkan oke lah. Bilal. Ada keluarga Yasir, ya ada Yasir, ada Sumayyah, ada Ammar. 3, 4 sudah. Apa ya? Siapa lagi? Yang kira-kira antum ketahui kelompok orang-orang lemah di zaman Rasul awal-awal itu. Al-Sufah nanti di Madinah, karena Sufah itu kan kayak begini nih Pak. Ya apa jenenge iki? Pengimaman ya. Itu dahulu itu di Madinah itu Rasul buat masjid itu kan pengimamannya ya, pengimaman jadi apa coba Indonesia itu. Tempat orang imamnya itu kan di masjid ini kan terbuka, tidak ada atapnya Pak. Yang ada atapnya cuma bagian imam toh, sama sebagian di saf pertama itu. Waktu itu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis awal-awal kan, menghadap ke utara. Ketika ada perubahan kiblat pindah ke Masjidil Haram, maka pengimaman dipindah ke selatan Pak. Nah, cuman kata sama sahabat, nggak usah dibongkar wis lah. Biarkan gitu. Tempat ada atapnya, tempat pengimaman itu namanya Sufah, Pak. Dipindah ke selatan buat yang baru. Yang ini dibiarkan menjadi tempatnya para sahabat tidur-tiduran, tinggal di situ. Nah, orang yang tinggal di situ disebut dengan ahlu Sufah namanya. Ya, cakep ya. Baru tahu ahlu Sufah. Untuk takut ahlu Sufah. Nanti di Madinah itu Pak ya, bukan di Mekah, nanti di Madinah. Ya, Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud. Ya, itu dari bukan budak dia, penggembala dia. Kambing. Pembantunya Abu Jahal ya. Berapa orang cuman? Antum tidak bisa menyebutkan banyak tuh Pak ya. Padahal pengikut Rasul di awal-awal tuh jumlahnya lumayan banyak Pak ya. Kalau kita lihat yang hijrah ke Habasyah saja ya. Hijrah ke Habasyah saja. Yang pertama kali berangkat hijrah ke Habasyah kan nanti 2 periode, Pak. Ada 2 periode. Periode pertama itu 15 orang. Periode pertama. Ada 15 orang hijrah. Nanti 6 bulan berikutnya gelombang kedua berangkat hijrah itu sekitar 102 orang. Ya 102 tambah 15 sekitar 117-120-an lah. Itu yang berangkat loh ya. Apakah semua berangkat? Enggak, kan masih ada tinggal di Mekah. Berarti di awal-awal tuh Pak ya. Berarti sekitaran 120-30-an, anggap 150-an Pak. Kalau antum tadi menyebutkan cuma 5 atau 6, anggaplah menyebutkan 10 atau 20 lah. 20 dari 150 berapa persen? Ya kan sedikit sekali Pak. Karena memang sedikit pengikut Rasul itu yang lemah, Pak. Jadi mayoritas pengikut Rasul itu bukan kelompok lemah. Kita ngajinya kenapa muncul pengikut Rasul kelompok lemah itu? Karena memang ada pernyataan dari beberapa peninggi Quraisy itu, contoh kayak Abu Jahal lah ya. Pernyataan ini kadang-kadang kita keliru menafsirkan, Pak ya. Abu Jahal itu ketika datang ke Rasul itu, istilahnya negosiasi lah, Muhammad, kamu ini kan sekarang ini kan dilindungi oleh paman-paman keluarganya Bani Hashim ya. Tapi ojo megaya kata Abu Jahal, karena kamu ini sekarang sudah banyak pengikutmu itu. Tapi pengikutmu itu loh, semua pengikutmu itu loh orang-orang lemah. Itu Abu Jahal bilang begitu Pak. Pengikut Rasul itu, pengikutmu tuh Muhammad ya. Walaupun pengikutmu banyak, tapi kan lemah kata Abu Jahal Pak. Saya ngomong lemah gue Abu Jahal. Ada ucapan begitu. Ada juga pengakuan dari ucapan dari Amr bin As Pak ya. Sahabat Amr bin As ketika sahabat hijrah ke Habasyah itu kan dikejar itu Pak ya. Kemudian laporan kepada Najasyi Raja Habasyah waktu itu, Amr bin As itu Ayyuhal Malik, kata Amr bin As, wahai raja, ini datang laqad min ila biladika minna,
sekarang ini banyak sekali orang-orang yang datang ke negerimu dari kelompok kami. Ya, mereka itu ghilmanun sufaha, katanya Amr bin As. Mereka itu kelompok orang-orang yang lemah, yang tidak punya posisi dan bodoh-bodoh. Di bahasanya Amr bin As begitu, Pak. Satu, saya ngomong lemah itu Abu Jahal. Kedua, saya ngomong lemah itu Amr bin As. Yang ketiga, ada kejadian juga Abu Sufyan pernah mengatakan kelompok kaum muslimin lemah. Ketika Abu Sufyan sedang diinterogasi oleh Heraklius, Pak. Pada saat Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, asrafuhum, ya, apakah pengikut Nabi yang baru itu, yang mengatakan Nabi itu, apakah pengikut mereka itu dari kelompok orang-orang asraf, orang-orang yang mulia, ya, alladzi ittaba'uhum, atau du'afa'uhum, atau dari kelompok yang lemah? Jawabannya Abu Sufyan apa? Bal du'afa'uhum, pengikutnya dari orang-orang lemah semua, bukan dari kelompok orang-orang yang asraf, yang mulia, Pak. Ucapannya. Nah, kadang-kadang kita menafsirkan ucapannya memang ucapannya lemah. Cuman harus dipandang, Pak, ya, harus dilihat ya. Latar belakangnya kalimat ini. Saya ngomong tadi Sofwan, Abu Jahal, terus Amr bin As, terus Abu Sufyan. Siapa orang-orang ini gitu loh, Pak. Karena orang-orang ini kelompok petinggi Quraisy, Pak. Abu Jahal itu siapa tidak tahu Abu Jahal, Pak, ya? Dari Bani Makhzum, ya. Abu Jahal ini memang petingginya Quraisy memang. Kalau bahasa kita sekarang orang nomor satu lah, bukan ya, maaf, bukan orang nomor satu. Orang nomor satu di Mekah itu namanya Walid bin Mughirah, Pak. Walid bin Mughirah, ya. Dia punya saudara namanya Abu Umayyah, sama punya saudara namanya Hisham. Hisham, ya. Hisham nanti punya anak namanya Amr, Pak. Jadilah namanya Amr bin Hisham, keponakannya Walid bin Mughirah. Amr bin Hisham inilah namanya Abu Jahal, Pak. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, Pak. Itu julukan. Dan Walid ini kan terkaya, termulia, Pak. Bukan bahasanya termulia di kalangan orang jahiliyah dulu ya, terkaya. Sebenarnya yang paling pengaruh di Mekah itu ya Walid ini, Pak. Cuman Walid ini tidak terlalu pinter orasi. Tidak pinter ngomong, Pak. Yang pinter ngomong itu adalah Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal ini yang tampil menjadi pemimpin Mekah. Pemimpin Quraisy waktu itu hasilnya. Tapi ya dari kelompok keluarga terpandang ini, Pak, ya. Nah, kalau kita menyebut, coba bayang, saya coba kita teliti dulu ya secara data, Pak, ya. Pengikut, kalau kita pandang siapa saja kira-kira orang-orang yang pemuka Quraisy, Pak, yang antum ketahui, coba. Abu Jahal, ya. Kita tahu Abu Jahal ini pemuka Quraisy. Berarti keluarganya Abu Jahal keluarga terpandang tidak? Terpandang. Ya. Ya. Nah, kalau keluarganya Abu Jahal terpandang, ya. Ada tidak pengikut Rasul dari keluarganya Abu Jahal ini? Ada ternyata, Pak. Ya, namanya kan Ayyas bin Abi Rabi'ah itu, Pak. Ayyas ini saudaranya Abu Jahal, Pak. Dari ibu. Jadi saudara seibu, ya. Bukan saudara sebar, tapi saudara seibu. Jadi ibunya Abu Jahal sama ibunya Ayyas ini satu. Coba, kalau Abu Jahal ini keluarga terpandang, dulure terpandang tidak kira-kira? Apakah dulurnya orang-orang lemah? Orang-orang terpandang, Pak. Ini pengikut awal Rasul nih, Pak, ya. Siapa lagi? Kelompok orang-orang Quraisy petinggi yang antum ketahui. Abu Sufyan, tadi itu ya. Abu Sufyan itu ada punya anak namanya Romlah, Pak. Romlah ini masuk Islam awal-awal dan ikut hijrah ke Habasyah. Kalau Abu Sufyan ini petinggi Quraisy, nanti setelah Abu Jahal wafat, maaf kok wafat ya, bongko, Pak, ya, maaf ya. Tidak terlalu bagus, Pak, kalau wafat. Kalau Abu Jahal ini mati, ya, bongko di neraka, ya.
Dia perang Badar kan? Ya, nanti penggantinya pemimpin Quraisy itu siapa? Abu Sufyan, Pak. Nomor 2 Abu Sufyan nih, Pak, di Mekah, Pak. Dia punya anak namanya Ramlah. Masuk Islam awal-awal, Pak. Coba. Kalau Abu Sufyan terpandang petinggi nomor 2 di Mekah, di Quraisy itu. Apa kira-kira anaknya orang lemah kira-kira? Ramlah, tahu Ramlah tidak? Ramlah binti Abu Sufyan. Nanti jadi istri Nabi itu, Pak. Siapa jenenge, Pak? Julukannya, Pak. Ya, itu masalahnya. Istri Nabi itu kan ibu-ibu kita, Pak, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istrinya Nabi itu ibu-ibu kalian. Namanya kita sebagai anak kan kudu ro jenenge ibuke, Pak. Lek ana anak ada ro jenenge ibuke kan kenemen. Iku anak durhaka apa anak soleh, Pak, kira. Nanti jadi anaknya, jadi istrinya Nabi itu, Pak. Ramlah itu, Pak. Terkenal dengan julukan Ummu Habibah. Putiri kan? Bukan kok Ibu Tiri, Pak. Kitab. Ibu asli, Pak, ya. Karena ummu itu ibu bisa berarti ibu biologis, bisa berarti ibu secara akidah, Pak. An-nabiyyu aula min anfusikum aula bihinna min anfusikum. Nabi itu lebih berhak kepada diri kita dibanding diri kita, Pak. Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu kalian. Itulah kenapa kan tidak boleh dinikahi, Pak. Karena itu ibu asli itu, Pak, ya. Maka kita sering menyebut ummahatul mukminin, ya. Nah, karena ada anak tidak tahu jenenge ibu ya. Berapa jumlah ibu kita secara akidah, Pak? Istri Nabi. Dak rupisan. Berarti pancen kurang ajar sampean, Pak Iwan. Ono anak dak ro jenenge ibu, dak ro jumlah ibu ya. Bagaimana muncul rasa cinta nanti, Pak, ya? Itu kudu mulutan sering-sering nih, Pak, ya. Biar tahu. Jadi Ramlah, Pak, ya. Anaknya Abu Sufyan itu, Pak. Ini kan mulia, Pak. Orang terpandang ini. Siapa lagi petinggi Quraisy yang antum ketahui? Abu Lahab. Oh, Abu Lahab kan apa? Dia itu tidak ada yang masuk Islam anaknya. Ya. Siapa? Utbah dan Utaibah. Tapi dia nikah dengan istri Nabi. Anak Nabi, Pak. Abu Jahal. Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah. Adik jenenge Utaibah. Yang Utbah nikah dengan Ruqayyah, yang Utaibah nikah dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu siapa, Pak? Anaknya Nabi, Pak. Berarti kan besanan kalau Rasul, Pak. Nah, coba, kira-kira oleh besanan dengan Nabi, sedangkan Abu Lahab itu adalah petinggi Quraisy juga, Bani Hashim juga kan, pamannya Nabi juga bisa. Apakah orang-orang lemah dia? Bukan, Ruqayyah ya. Apa siapa lagi yang kita ini petinggi Quraisy? Banyak, Pak, ya. Amr bin As tadi, ya. Kan saya ngomong tadi Amr bin As. Anaknya As bin Wail. Orang di Mekah yang terkenal dengan kebal hukum, Pak. Ono tidak orang sekarang kebal hukum, Pak? Artinya tidak bisa disentuh oleh hukum, Pak. Mulyono, Pak, ya kan? Kan kebal hukum, Pak, ya. Bahkan bisa merubah hukum. MK bisa dikendalikan bahkan. Berarti kan orang terkenal, orang terpandang, Pak. As bin Wail, Pak, punya anak namanya anaknya namanya Amr. Jadilah Amr bin As yang masih musyrik sampai nanti, Pak. Belakangan masih Islam. Tapi yang di awal-awal ada namanya Hisham bin Amr bin As. Dulure Amr. Dulure dulure Amr bin As. Ini Hisham bin As. Dulure, Pak. Kalau bapaknya mulia, Amr bin As dia orang terpandang, apakah dulure orang lemah? Bukan, Pak. Ini di awal-awal banyak sekali. Siapa lagi? Walid tadi. Walid yang saya katakan nomor 1 di Mekah itu, ya. Yang disebut oleh Allah dalam surat apa itu? Al-Mudassir, Pak. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Dia itu orang yang punya tanah, Pak, ya. Dari Mekah sampai ke Taif, Pak. Di sawah.
Coba anak wong duwe sawah dari Mekah ke Taif. Mekah Taif jarak 100 kilo. Dia punya tanah sepanjang itu. Berarti kan sugih, Pak. Walid bin Mughirah nih, Pak. Orang terpandang. Anaknya lama memang satu tidak masuk Islam, nanti belakangan namanya Khalid, Pak. Jadilah kalau bapaknya Walid, jadilah namanya Khalid bin. Kenal tidak antum ini, Pak? Ya kenal, tapi belakangan dia masuk Islam nanti. Nanti jenderal nanti belakangan, tahun ke-7 Hijriah nanti belakangan. Tapi punya saudara satunya. Walid, Pak. Khalid punya adik emas namanya Walid, Pak. Jadi Walid bin Walid, Pak. Walid bin Walid masuk Islam di awal-awal. Walid dulure Khalid, Pak. Disian dulure. Satu. Yang kedua dia punya anak namanya, punya saudara tadi namanya Abu Umayyah. Dulure, Pak. Abu Umayyah masuk Islam, Pak. Di awal-awal. Kalau Walidnya itu orang nomor 1 di Mekah, kira-kira dulure apa melarat kira-kira, Pak? Ya tidak mungkin lah, Pak, ya. Orang pembesar juga. Dan Abu Umayyah nanti punya anak juga masuk Islam, namanya Hindun, Pak. Hindun binti Abu Umayyah. Nanti juga jadi istri Nabi nih, Pak. Siapa jenenge iki julukane? Ummu Salamah. Perhatikan tidak si Nabi Ummu Salamah? Ummu Salamah. Itu istri Nabi, Pak. Pancen sampean ndek anak kurang ajar temen sampean, Pak, ya. Jenenge ibuke ndak ero, Pak, ya. Belajar kenali nama ibu kita ya, minimal istri-istri Nabi itu jenenge kenali ta, Pak, minimal, Pak. Ojo teman-teman, Pak, jadi anak, Pak, ya. Oh, jenenge putu ada lagi, Pak. Ya, Hindun Ummu Salamah, Pak. Itu masuk Islam awal-awal, bahkan ikut hijrah. Jadi kalau Walidnya itu orang terkemuka, Pak, ya. Mosok duluri keponakannya itu orang-orang lemah, kan tidak mungkin. Ya keluarganya kan kayak sekarang keluarga siapa kerajaan misalnya. Di paling tidak Pak Li'e ponakan ini juga tetap orang-orang kuat. Banyak, Pak, ya. Utbah bin Abi Rabi'ah. Ya, Utbah ini yang menjadi pemimpin nanti nomor 2 di perang Badar itu, Pak, ya. Punya anak namanya Hindun juga. Hindun binti Utbah cuman. Yang jadi istrinya Abu Sufyan, yang makan hatinya Hamzah ketika perang Uhud itu, Pak, ya. Memang Hindun belum masuk Islam, Pak. Nah, nanti masuk Islamnya. Tapi dia punya adik namanya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah binti Utbah bin Utbah. Lah kalau Utbahnya terpandang orang nomor 2 di Mekah, ya. Masa anaknya orang lemah? Nah, tidak mungkin, Pak. Jadi pembesar Quraisy semua aja, Pak. Banyak, Pak. Umayyah bin Khalaf, ya, yang nyiksa Bilal ditindihi batu itu kan Umayyah bin Khalaf, Pak. Dia pembesar juga dia, Pak. Pembesar Quraisy. Dia juga punya sepupunya masuk Islam, Pak. Utsman bin Mas'ud masuk Islam juga di awal-awal juga. Jadi kalau kita mau menyebutkan orang-orang yang lemah kesulitan, Pak. Justru yang paling banyak itu orang-orang kuat semua. Cuman kenapa mereka kayak Abu Sufyan menyebut lemah? Kayak Abu Jahal menyebut lemah? Kayak Amr bin As menyebut lemah? Ya karena mereka mengukur diri mereka sendiri. Kayak ada Sa'id bin As. Ada orang namanya Sa'id bin As. Ini sejajar posisinya dengan Walid bin Mughirah loh, Pak. Sa'id bin As ini, dia tuh kalau pakai baju tidak boleh ada orang yang pakai baju seperti itu. Dipateni, Pak. Kalau dia pakai sepatu gitu ya, pakai sandal, lek ono sing kepingin gawe ono pisan tuku dibantai itu, Pak. Karena saking tidak boleh menyaingi, Pak. Pembesar Sa'id bin As, Pak. Terkenal dengan Abu Uhayyah, Pak. Siapa dia? Iya. Tidak apal saya, Pak, karena sering terbiasa, Pak, ya. Itu Pak Li'e Utsman bin Affan, Pak. Yang bisa menyiksa, yang berani nyiksa Utsman, menteror Utsman, ini cuma orang ini, Pak. Utsman, kalau Abu Jahal tidak berani nyentuh Utsman. Abu Sufyan tidak berani nyentuh Utsman. Medinang Sa'id ini, Pak. Tapi kalau bagi Sa'id Utsman, siapa, Pak? Komponane, itu dikepui Utsman, Pak, ya kan?
Kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh kalau dibandingkan dengan Ayyas tadi, dulure kan ya, saudara seibu, ya pantas saja ngomong lemah di karena Abu Jahal kan lebih tua daripada Ayyas, Pak. Kayak Abu Sufyan ngomong lemah tadi. Oh, sing mlebu Islam sapa, Pak? Anaknya. Namanya bapak sama anak. Tapi apakah kita menyebut Romlah itu orang lemah? Tidak bisa. Kayak begini contohnya, Pak ya. Pak Sasari atau Pak Satrio. Beliau ini kan lumayan lah pejabat secara ekonomi lumayan, Pak ya. Kehidupannya. Tapi kalau Pak Satrio musuhan karo Bu Indah, Pak. Musuhan karo Bu Indah. Yo. Siapa itu? Bupati, Pak. Lalu Bu Indah ngomong gini, sopo Satrio itu? Wong melarat. Pantas tidak ngomong begitu, Pak. Tapi apakah secara umum Pak Satrio ini orang melarat? Ya enggak, Pak. Lek Pak Sasari ngomong Pak Satrio melarat itu keliru, Pak, ya kan? Paham tidak, Pak ya? Jadi yang ngomong lemah itu orang yang memang tinggi, Pak. Tapi bukan berarti dia yang dicilai lemah itu secara umum tidak bisa disebut lemah. Kalau orang punya aset 100 miliar, lalu saya ngomong melarat itu orang punya aset 1 triliun, ya pantas, Pak. Ada Pak Satrio, Pak Manto punya aset 1 triliun. Ada Pak Sasari punya aset 100 miliar. Lalu Pak Manto bilang begini, sopo Pak Sasari, Bu, macam melarat. Kan melarat bagi Pak Manto, karena dia punya aset 1 triliun. Tapi kalau bagi kita, uang punya 100 miliar, soke pemelarat, Pak. Ya soke, Pak ya. Nah, seperti itu, Pak, kondisinya. Bisa saya potong? Ya, coba. Kalau memang dikatakan orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu kuat, Pak. Kuat dalam arti ekonomi, Iya, jabatan. Tapi kenapa ya? Saya lihat di filmnya itu orang disiksa seperti itu malah dirubung dilihat, diam saja. Diam saja mereka. Ya, saja. Betul. Apa karena apa? Begini, Pak. Contoh kayak Bilal. Ya. Disiksa. Bilal kan disiksa. Yang menyiksa Bilal siapa? Majikannya, Pak. Umayyah bin Khalaf. Satu. Kenapa yang lain diam? Sopo kate ngelarui Umayyah bin Khalaf, Pak? Tidak berani, apalagi dia pembantunya sendiri, budaknya. Budak itu kan miliknya si tuan. Mau diapakno terserah tuannya. Terus memang tidak ada yang berani musik-musik Umayyah bin Khalaf. Ya kayak tadi, Pak ya, Pak Manto Suge punya aset 1 triliun, Pak Sasari punya aset 100 miliar. Mana Pak Sasari gepuki Pak Abu Hasan, Pak. Ya. Pak Manto masa kata ngelarui. Tidak mungkin, Pak. Kenapa tidak mengganggu kepentingannya? Terus saya misalnya temannya Pak Abu Hasan. Tapi saya tidak punya apa-apa, Pak. Maksudnya saya punya aset 50 miliar bahasanya gitu ya. Kan masih lebih kaya Pak Sasari daripada saya, Pak. Cuman orang punya 50 miliar apakah bisa disebut miskin? Ya tidak lah, Pak. Jadi tidak berani saya walaupun Pak Sasari gebui Pak Abu Hasan. Kenapa? Kalah sugih, Pak. Jadi begitu kondisinya, Pak. Jadi orang-orang yang lainnya diam lah, Pak. Ketika apa Yasir disiksa, ya ceragane yang bisa, Pak. Habab itu kan, Habab bin Al-Aras itu diuraji. Ya tidak berani, Pak, memang, Pak. Bahkan kelas ya sahabat-sahabat yang lain juga diam. Kenapa? Masing-masing karena punya bani sendiri-sendiri. Tapi setiap orang yang disiksa, diteror, itu diteror, disiksa oleh baninya sendiri, Pak. Saya katakan tadi, kayak Utsman bin Affan, tidak ada yang berani menyentuh Utsman itu, Pak. Kecuali Said bin As. Siapa? Pamane Dewi. Abu Jahal tidak berani nyentuh Utsman. Golek Kesro, ya kan? Sama Bani Abdisam. Baninya sendiri semua, masing-masing. Itulah kenapa mereka yang ngomong lemah itu karena ngomong lemah kepada golongannya Dewi. Ya. KDRT gimana, Pak ya? Oh, itu sistemnya kan bani, Pak. Kabilah sistemnya. Itu jadi tidak ada pengikut Rasul itu yang lemah, Pak. Sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak. Saya ingin sampaikan ya dalam terakhir ya. Jadi Islam datang di awal-awal itu, kemudian banyak orang yang datang memeluk Islam itu, mereka yang datang memeluk Islam itu bukan pelarian, Pak.
Dalam artian pelarian karena di keluarganya ditindas, melarat, dan duit dan sedemikian lebih Islam tidak ada seperti itu. Justru mereka orang-orang kaya, bahasanya orang-orang yang punya privilege Pak zaman sekarang Pak ya. Keluarganya kan terpandang semua. Justru mereka tuh tahu resikonya, paham betul karakter bagaimana kalau masuk Islam. Jadi dia tuh menerima Islam tuh benar-benar dari kesadarannya Pak. Dan bahkan mereka tuh tidak ragu untuk memeluk Islam itu walaupun resikonya mereka tahu akan kehilangan privilege itu. Ya, tahu privilege tidak ya? Apa jenenge? Iya, keluarganya lek soge kan ada kayak saya punya orang tua presiden nih. Saya bisa jadi wakil presiden karena orang tua saya, Pak. Namanya privilege, Pak ya. Tapi bukan karena saya sendiri, tapi karena bapak saya gitu lah. Kecipratan gitu Pak. Kehilangan itu kalau mereka sahabat-sahabat yang masuk Islam itu kehilangan justru mereka asalnya kaya tapi malah kehilangan kekayaannya Pak. Bukan yang melarat mlebu Islam Pak ya. Saking ndak ono sing dipangan, ndak ada penggawean wis mlebu Islam lah. Ndak begitu, ndak ada. Makanya nanti kita dakwah itu sama Pak ya. Jangan membidik orang-orang yang hanya orang-orang lemah. Karena Islam ini butuh power Pak ya. Satu orang yang kaya sama yang punya pengaruh itu dampaknya jauh lebih besar dibanding kita 1000 orang yang lemah Pak. Coba mau bangun masjid sajalah ya, Pak Satria bangun masjid lama butuh dana anggaplah 10 miliar Pak ya. Tapi coba misalnya ada keluarga Mulyono satu masuk Islam ya, ke pengajian butuh berapa? 10 miliar sudah selesai Pak. Uang yang kita kumpulkan bertahun-tahun, ya itu hanya dengan sekali tanda tangan selesai. Disitulah Islam tuh butuh orang-orang yang kaya-kaya itu Pak. Dan kita memang di Islam ini diperintahkan untuk kaya Pak. Ojo alasan kita zuhud saja bukan Pak. Apalagi antum mau zuhud Pak. Syaratnya antum bisa zuhud itu harus kaya dulu Pak. Lek melarat bukan zuhud Pak ya. Ustadz, sepeda pengajian kok numpak sepeda motor Supra, zuhud saya bukan Pak, itu melarat itu. Karena duitnya kayak ngono. Coba saya misalnya punya uang 100 miliar misalnya ya. Bisa beli Ferrari bisa beli Lamborghini bisa. Tapi saya kesini naik sepeda motor. Lah itu namanya zuhud Pak ya. Tapi lek pancen ada duit Pak. Dia melarat pancen bukan zuhud Pak. Yang gitu ya. Nah Islam itu begitu Pak ya. Makanya kita itu diperintahkan oleh agama ini untuk kaya aslinya. Ada tidak perintahnya agar kita kaya? Perintah Al-Quran agar kita itu jadi orang kaya ada tidak? Tidak harus sama dalil Pak ya. Kita diperintahkan kaya loh Pak. Bukan doa, diperintah kita Pak. Doa minta kaya. Boleh silakan, dosa pakai apa ya Allah kayakan saya silakan Pak. Ya fulus ya Allah fulus deh. Boleh Mas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kan tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat. Zakat itu syaratnya kan harus ada nisab Pak. Nisabnya zakat itu berapa? Orang terkena kewajiban mengeluarkan zakat harus punya simpanan emas sebesar 85 gram sudah disimpan setahun. Sekarang 1 gram itu 2 juta Pak. 2 juta lebih, anggap 2 juta. Ya, berarti kalau 85 gram totalnya berapa berarti? 170 juta. Selama setahun sampean harus punya uang tersisa 170 juta. Setelah dibuat makan, bayar anak sekolah, bayar SPP, bayar listrik, bayar pulsa dan sebagainya itu, sisanya terkumpul 170 juta. Kaya tidak kalau seperti ini Pak? Orang punya celengan 170 juta setahun, kaya tidak? Ya kaya Pak. Kalau orang gaji UMR tidak bisa ini Pak. UMR berapa bayarannya? 2.500.000 anggap 3 juta. 12 kalau setahun. 3 juta kali 12 cuma 36 Pak ya. Itu turun di gimana Pak ya? Tidak bisa kalau gaji UMR. Jangan UMR lah. Guru lah, pegawai negeri ASN. Gajinya berapa Pak? Paling cuma 6 juta. Paling banyak juga kalau berapa itu
apa sudah 4D apa tuh 7 juta paling banyak Pak. Anggaplah 10 juta sebulan. Kali 12, cuma 120 Pak. Cuma 120, itu belum dibuat makan. Dorong lek bojone loro Pak. Kutek tambah Pak ya. Gaji cuma 10 juta, bojo loro Pak. Minus Pak. Hah? Tidak wajib zakat karena melarat. Orang yang tidak wajib zakat itu namanya orang miskin, Pak. Makanya kalau dia tidak wajib zakat, dia menerima zakat. Di antara kelompok yang penerima zakat itu lil fuqara wal masakin. Jadi orang punya gaji 10 juta itu dia itu orang bisa menerima zakat, Pak. Karena miskin hasilnya dalam hukum syariat. Ya. Kaya itu kapan? Ketika punya celengan sebesar 170 juta itu. Celengan loh ya, bukan gaji, celengan. Artinya kita kan diperintah untuk kaya Pak oleh agama ini Pak. Secara tidak langsung. Ya enggak bisa kalau cuma gaji 10 juta. Itu masih kelas masakin Pak ya. Orang-orang masakini. Masakin kan orang-orang miskin. Masakin. Itu perintah Pak. Jadi harus kuat memang, kuat ekonomi, kuat status sosial, jabatan di Islam. Karena Islam awal-awal kayak begitu. Nanti bisa tegak Islam itu Pak. Karena agama ini la aqamaddin illa bid danarir Pak. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengan dinar. Dinar itu apa? Ya uang. Ya beda lagi Pak. Makanya kita yang semangat berislam yang diperintahkan untuk ya, kerja, berusaha itu begitu Pak. Jangan pengangguran, melok pengajian. Kenapa kok melok pengajian rajin Pak? Ya nak gawene pensiunan gitu. Jadi mulai bulan tidak pensiun tidak kata pengajian Pak ini. Kayak kita di sini kan asalnya jamaah pengajian pensiunan Bang. Saya biyen ngawali isi tuh pensiunan kabeh tuh. Waktu ngisi di mana tuh Pak ya? Di sana tuh Pak. Pensiunan kabeh, jadi tidak pensiun tidak kata pengajian gitu. Jadi Islam itu begitu hikmahnya Pak ya. Pelajaran dari surah Nabi ya. Jadi awal-awal itu jangan pernah berpikir pengikut Rasul itu lemah. Bukan. Kaya-kaya, kuat-kuat Pak. Itulah kenapa bisa nanti Islam itu bisa cepat berkembangnya itu Pak. Saya selama ini memahami pengikut Nabi awal itu lemah dalam hal jabatan Pak. Lemah dia. Tapi kuatnya dalam keimanan di situ. Oh iya Pak. Memahaminya kalau lah, itu iya. Jadi pengikut Nabi pada waktu itu meskipun budak disiksa, dia masih berarti luar biasa. Kalau itu iya Pak. Ya di sisi lain dia punya jabatan tinggi, lemah imannya di situ Pak. Enggak, memang yang kuat itu ya kuat ekonominya Pak, kaya-kaya. Jadi pengikut Rasul itu kaya-kaya memang. Ya kaya, ya juga posisi-posisi punya posisi jabatan tinggi dari keluarga-keluarga terpandang. Tidak ada dari yang jarang yang dari keluarga kelas rata Buddha, orang rendahan jarang Pak. Sedikit sekali. Itu harus diketahui Pak ya. Jadi jangan minder dengan agama kita. Jadi dakwah itu makanya kan luar biasa Pak kalau kita bisa membidik orang-orang kaya dakwah itu. Makanya di saat Rasulullah ditegur oleh Allah karena mementingkan orang pejabat yang ingin masuk Islam, Ibnu Maktum yang miskin buta yang diremehkan, mungkin masuk itu ya? Ya, karena memang dampaknya kan besar Pak. Ya. Antara tadi saya katakan kita merekrut satu orang, bahasanya konglomerat, itu bisa mengcover seluruh kebutuhan dakwah yang kadang-kadang kalau urunan uang satu tidak cukup ya Pak. Itu cobalah dakwah, misalnya kayak sini pengajian Jumat punya donatur misalnya, yang simpatisan miliarder misalnya. Itu antum butuh apa? Butuh tripod untuk kamera. Itu berapa sih harganya? 30 juta. Sudah langsung keluar. Coba sekarang. Yo. Sering sambatan, Pak. Aduh, kas tinggal 101 juta. Ini bingung terus. Ya, kasnya tinggal sekian. Atau ngenes Pak ketua jamaah nih, Pak. Ketua pengajian nih, Pak. Bingung gaya nyangoni ustadz gitu. Ini. Makanya saya juga kadang-kadang dosa dikit transport Pak, saya juga ada butuh uang.
Jadi begitulah, dakwah itu butuh uang memang Pak ya, butuh dana. Salah satu pelajarannya Kalau ya. ada kasus begini tadi, kalau ada kasus begini, apa jawabannya jenengan? Ada orang yang mendirikan masjid, diam-diam jadi. Ada mendirikan masjid, tidak jadi-jadi, suami keroyokan di embong, Pak, jalur bantuan. Gitu. Ya. Ya itu kan, padahal umatnya banyak, umat masih banyak ini. Ya. Apa? Karena apa menurut jenengan? Sebenarnya begini, minta-minta ya. Kalau untuk kepentingan pribadi haram hukumnya Pak, minta-minta. Kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kayak begini, Pak Satrio keluar kota jalan-jalan ya misalnya rekreasi lah, mulai-mulai, ndirek oleh-oleh rek, yang gitu ya. Kan minta-minta tuh Pak, haram itu, haram hukumnya dia. Kan ini oleh-oleh Pak, nang Malang Pak, gitu. Itu haram itu hukumnya Pak. Ada hadisnya. Jelas Pak ya. Kan nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah tidak ada dagingnya Pak. Oh iya. Ya, kari tengkorak tok. Tapi kalau minta-minta untuk agama Allah, ya untuk masjid, untuk dakwah, untuk yayasan apa, itu dibolehkan. Karena itu sebenarnya membuka pintu, membuka peluang orang lain untuk beramal soleh, Pak. Boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau minta-minta di jalan gimana? Amalan. Hukum asalnya boleh, Pak. Cuma nanti dampaknya ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Karena apa? Menghilangkan izzah. Menurunkan izzah kita sebagai kaum muslimin. Sampai minta-minta di jalan. Karena kalau meminta silahkan pakai proposal. Ke personal, ke lembaga. Jangan sampai seperti itu. Tapi boleh. Cuman tadi menurunkan izzah kita. Kan tadi nanti pikirannya, mosok kate bangun masjid sampai ngene-ngenean. Wongnya akeh jumlahnya mayoritas bingung duit. Coba bayangkan misalnya umat Islam ada 1000 saja. Satu orang sumbang 100.000 aja, kan sudah berapa juta? Sudah 10 juta, ya. Itu begitu. Nah, ini yang jadi masalah, Pak ya. Jadi hukumnya ya makruh saja, hukumnya. Makruh, tidak haram. Tetap tidak haram Pak kalau untuk masjid, untuk dakwah, untuk yayasan itu tidak ada larangan. Nah bisa jadi itu kan sama kan dampaknya itu Pak ya, dampaknya mengganggu komunitas. Tapi kalau minta-minta untuk pribadi tidak boleh loh Pak ya. Jangan biasakan minta-minta. Walaupun kita kekurangan Pak, namanya iffah itu Pak ya. Sifat iffah. Salah satu sifat mulia. Kita kekurangan tapi tetap tidak mau minta-minta. Makanya tidak boleh. Ndi oleh-oleh Pak. Toko Surabaya Pak. Toko umroh ndi oleh-oleh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya sudah kalau mau silaturahmi orang umroh ya silaturahmi aja. Jangan ngarep sajadah. Jangan ngarep sarung. Nah kalau mereka memberikan ya boleh silahkan kita ambil Pak. Ya. Jadi begitu Pak ya. Sementara pelajarannya di situ, misalnya nanti kita lanjutkan di periode dakwah ya. Disampaikan menjadi anak apa kalau kita tidak harus jeneng ibu Pak ya kan. Logikanya saja kan lucu Pak ya. Terus gimana untungnya ketika kita mendengar nama Rasulullah? Bersolawat hukumnya kan. Kalau tidak kan medit Pak. Ya dianggap pelit. Bukan hukum wajib. Nah, tapi dianggap pelit Pak. Kita dianggap orang yang medit. Masa sekedar ketika disebut nama Nabi kan kita diperintahkan untuk bersalawat. Nah, Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya kita selalu gitu. Nah itu orang yang tidak mau mengucapkan ngono tok ndak gelem kan nemen Pak itu. Dianggap orang medit gitu. Jadi begitu ya. Termasuk ya enggak. Ketika Rasul mantap tersinggung. Biar tersinggung, biar belajar. Karena di belah itu ketika nama Rasulullah disebut itu dengan serentak. Iya, sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Setiap disebut nama Rasul, setiap disebut nama Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap itu berapa kali pun terus kita begitu Pak. Maka sama ketika kita berceramah juga sama. Kita Nabi Muhammad langsung diikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus begitu berkali-kali. Coba Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Pak Hendri ya. Ya. Karena kebiasaan. Ketika Rasulullah itu mentarget untuk dijadikan pengikutnya, itu kan dipilih orang-orang pilih ya, dipilih. Yang kemampuan. Dikira-kira memang iya. Kenapa itu juga menurut saya
kembali juga dapat hidayah. Ya, betul. Artinya kenapa juga Abu Jahal yang punya kapasitas Pengaruh ya. pengaruh, sudah dipengaruhi atau gimana, Hmm. sehingga dia juga nggak mau ikut. Jadi begini, Pak. Ya, terus. Pandangannya, targetnya itu seperti apa orang yang Jadi harus kita pilih? ya, itu kan dari kenalan kita, Pak. Jadi kan orang itu bisa kita lihat dari karakternya. Koyo iki, kayak kata gelem, dan kalaupun nggak gelem, nolaknya mungkin secara baik-baik kan bisa kita tahu loh, Pak. Personal, Pak ya. Masing-masing kita punya kenalan sekolah SMP dulu, kenalan SMA, kenalan kerja. Kita kan paham sih sifatnya kayak apa, orangnya ada yang terbuka, ada yang senang belak-belakan, ada orang yang senang antusias. Nah, itu bisa kita lihat tuh, Pak. Nah, itu situ yang dibidik oleh Rasul, Pak, di awal-awal. Dan itu golongannya pembesar kabeh gitu loh, Pak ya. Maksudnya keluarganya keluarga pembesar. Abu Jahal memang tidak, tapi kan dulure Ayas. Karena Rasul bisa melihat kalau yang Abu Jahal angkuh, misalnya gitu ya. Tapi dulure orangnya agak lembut. Didatangi dia Ayas bin Abi Rabi'ah itu, Pak. Tuh. Kayak siapa? Utbah bin Abi Rabi'ah. Itu orangnya memang suka dipuji, suka keangkuhan, tidak mau ikut orang. Tapi anaknya Abu Hudzaifah didatangi itu, mau. Seperti itu. Nah, kita kenalan pasti sama lah. Ajak teman untuk pengajian. Pengajian, Pak, bisa dibidik, Pak, orang-orang yang kira-kira menurut pemikiran kita, ya minimal walaupun nolaknya nanti dengan baik-baik kan. Ini gitu. Kan ada orang yang pengajian, pengajian pura, ada kan begitu kan. Ya enggak usah dulu, Pak. Awal-awal udah usah dulu. Kecuali nanti jamaah pengajian punya saldo kas 1 miliar, setiap yang datang dapat door prize 100.000. Nah, ini baru publik, Pak ya. Umumkan di YouTube, Pak, pengajian An-Nur Jumat subuh, yang hadir uang hadir 100.000. Nggak cukup, Pak, jangan pengajian di sini sudah. Tempatnya kurang. Kalau begitu jadi. Dan butuh memang dakwah begitu, Pak. Butuh itu. Butuh uang memang dakwah itu. Makanya Rasul itu kan kaya sebelum jadi nabi, ya. Tapi setelah jadi Rasul, jadi diutus jadi Rasul, habis kekayaannya untuk dakwah tadi. Makanya harusnya kita sebagai dai itu harusnya juga harus keluar dana ini, Pak ya. Uang itu. Bukan sebelum jadi ustadz melarat, setelah jadi ustadz kaya. Kewalik, Pak ya. Kewalik di situ. Itu ya pelajaran sementara, waktunya habis. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.